jajal ning arep lawang tilono apa nang. Itu banyak tanah makam. Terus saya dikasih totalnya ada 5 pusaka. 3 pusaka nggak boleh dibawa kemana-mana, 2 pusaka boleh dibawa. Flashback lagi itu sekitar 4 tahun yang lalu sih. Itu ceritanya gini mas, itu narik pusaka. Itu ke ahli spiritual lain lagi dari yang tadi aku bicara A sampai D. Ini ada ahli spiritual lagi, orang baru di luar A B sampai D tadi, B C D itu, ya kan. Itu awalnya itu saya menuruti orang tua saya mas, karena ada salah satu di keluargaku ada yang nggak beres nih secara hal goib atau secara hal-hal mistis. Nah, saya kan orangnya juga sebenarnya tidak percayakan hal itu. Cuma saya menuruti orang tua saya untuk mengecek keberadaannya atau mengecek kebenarannya tentang hal goib itu. Akhirnya saya mau tidak mau berinteraksi nih dengan ahli spiritual tersebut, ya kan. Nah, akhirnya saya minta konsultasi sama dia. Ternyata memang salah satu keluargaku ada yang nggak beres di hal goib. Jadi gini mas, saya cerita lebih agak spesifik tidak apa-apa sih ya, karena itu kan juga keluargaku dan itu sudah berlaluan. Jadi intinya gini, saya punya kakak katanya dibuat orang jadi seneng sama orang itu nggak beres. Jadi ibaratnya guna-guna lah. Tahu kan istilah kata guna-guna? Ya itu, cuma ekstrim kan. Kalau pelet kan hanya sebatas ketertarikan secara aura ya, tapi kalau guna-guna itu kan lebih sifatnya lebih apa ya, ofensif, lebih nyerang, lebih kenceng, ya kan? Ya gitu. Akhirnya aku golek tombo, mencari obat untuk biar ngobati si kakakku itu. Akhirnya ketemu si dukun itu nih, ahli spiritual itu. Akhirnya saya suruh ngelakoni si A, si ngelakoni Allah warna-warna A B C D E. Sebelum narik pusaka itu ada kejadian yang sangat keren banget. Saya sama ibu saya itu suruh sowan ke makam bapak saya, yaitu suaminya ibuku yang sudah meninggal kan. Gue almarhum bapak saya sama simbah desa sama bapak itu belum ada efek apa-apa. Ibu saya biasa-biasa ya, kita akun kebetulan muslim nih, ya percaya sin tahlil dan sebagainya. Terus ke simbah sama nih, cuma di waktu nih, nanti kalau ke simbah hari ini jam ini. Kenapa? Nggak tahu, maksudnya itu kan nggak tahu ya, mungkin karena apa aku nggak tahu, cuma suruh itu karena nanti mungkin ada wahyu lah, ada jawaban dari situ. Saya harus ngapain sama ibu saya untuk mengobati kakak saya yang kata orang diguna-guna gitu. Nah, kalau saya nyekar di makamnya bapak saya, oke nih, tidak ada apa-apa nih, kan. Terus ketika saya nyekar di mbahku, jamnya kan ditentuin sama sebenarnya, cuma ketika saya baca Yasin baru mungkin ya setengahnya lah, dapat setengahnya itu cuaca yang saat itu panas, tiba-tiba itu mendung, angin kenceng dan sebagainya, sampai ibu saya itu biasanya doanya kusyuk, ya kan, jadi nggak kusyuk. Jadi sampai bilang, le, istilah Jawa kan, le kan anak lanang kan, le, apa dilanjutin nomah wae apa? Alah bu, sini bar kisik wae, sini bar kisik. Angin kenceng dan nah kebetulan sareanya simbahku tuh deket tambak mas. Airnya tambak itu jadi bergejolak kayak di pantai. Kayak gitu. Nggak tahu itu apa. Sampai bener-bener ada kilat, celarat. Cuma ndak bunyi. Jadi ndak bunyi, enak bunyinya kan gledek ya. Gledek ya. Ini cuma kilat mak celarat kayak flash foto gitu. Itu wes. Wow, aseng Yasinnya belum ndak selesai langsung stop balik. Balik. Dan kilatnya deket-deket situ. Dekat itu ngeflash, berarti kayak ngeflash kamera. Nah itu. Balik motor. Akhirnya saya konsultasi dengan si ahli spiritual itu, ya kan, yang menyarankan saya untuk nyekar ke sana sini.
Wah mas, kuwi jane wis teko mas. Itu simbah wis teko apa ora siapapun lah utusan simbah momen ngei jawaban nih, bukan bilang simbah sih, maksudnya itu ana wong meh teko meh ngei jawaban, meh ngei apa sesuatu apa pesan apa tau pertanda. Kuwi jane mbok enteni delok kuwi wis entuk mas, kenapa sampean balik lah, wong awam ya mas apa gitu kan, aku orang awam aku jadi takut lah dan sebagainya gitu kan. Oh iya mas. Wis gini wae Mas Reng misalnya gitu kan. Wis besok jenengan datang aja ke saya. Kita nyari sesuatu, cuma nggak bilang pusaka. Kita nyari sesuatu itu buat jenengan sama keluarga jenengan. Gitu. Nah, ketika itu aku kesana itu kan kebetulan luar kota Semarang Mas. Itu sama teman tuh. Nah, temanku kan yang kenalin ke dukun itu, seputar itu. Temanku kaget kok si dukun itu ngomong hati-hati ya, biasanya tak tahu ngomong balik hati-hati. Kok hati-hati. Itu prak nyapo ban mobilku bledos mas. Tahu gua balik ke mobil, balik perjalanan pulang. Kejadian aneh itu terus rumah itu kayak genteng, ada suara petasan dua. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada yang pecah, nggak ada genteng yang roboh, nggak ada apapun. Terus sampai aku nggak tega itu melihat ibu bangunin aku jam berapa ya? Jam 4 hampir subuh lah, loh tangi jajal dengar pelawang tilono opo itu banyak tanah makam tanah liat ya, cuma itu tanah makam karena itu tanah tak rapiin tak bawa ke dukun itu toh. Tak tanyain tanah apa, tanah makam. Tak lihat tanah kayak tanah coklat, tanah liat itu mas. Dan banyak terus tanah liat sama garam. Boh itu racian gopo ora ngerti sih mas itu. Nah cuma lihat gerak-gerik dukun itu kayak kita fight sama ada seseorang yang ingin mencelakakan keluargaku. Nah setidaknya aku sudah mencari obatnya lah, ini kayak fight kayak gitu, kiriman kayak gitulah kayak gitu. Nah akhirnya langsung mas langsung danggake golek barang kuwi sesuatu. Oke lah aku ngajak temen tuh banyak orang mas, saya kan basicnya sinematografi ya, jadi saya punya peralatan dikit lah kayak lampu LED, kamera. Aku pengen ngerekam nih barangkali. Wow itu belum masuk YouTube sih soalnya. Nah itu wis tak kayak konten mas. Kayak gitu. Cuma iseng-iseng tiga dokumen pribadi kan, istilah mbak kamera mbak lighting baterai kan. Nah pergi tuh lagi atmosfernya pencarian pusaka itu tuh gerimis rintik-rintik. Wah gayeng tenan, koyo ngeset film tenan. Dan lewati alang-alang, tahu enggak mas alang-alang? Suket sing tinggi-tinggi loh. Masuk ke akses itu tuh jadi mobilku ki wah ngelewati alang-alang. Wih, mobil ngepot karena lempung kan. Ternyata dibawa ke tempat pesarean atau makam. Itu tempat makam umum. Cuma kayak sudah nggak terawat mas. Sudah nggak sangat terawat. Nah, akhirnya aku tuh berempat, berlima sama dukun itu kan. Tuh, berempat. Ketika berempat itu ada tugasnya masing-masing nih, ya kan. Ternyata aku bawa peralatan itu udah kepake karena beliau yang dukun itu. Oh cuma kok udah orang ngetok dukun ini lah. Oh setan nih popi lah, kurang mudeng lah. Ya, akhirnya kita skip, kita simpen barang-barang kita. Akhirnya kita bawa alat penerangan lewat handphone. Itu tuh sama senter biasa lah. Nah ketika itu salah satu teman saya untuk masang keris nih setiap penjuru gitu, keris dari si dukun tersebut, ahli spiritual tersebut, ya kan. Itu ahli spiritual tersebut mungkin itu penjelasannya untuk pagar lah ya, pagar biar nggak dapat serangan dari luar dan sebagainya kayak gitu. Oke, setelah spiritual tersebut mistiknya itu dari teman-temanku juga mengalami semua mas. Ketika penarian pusaka, jadi aku melihat sinar merah, sinar biru kayak gitu tuh real. Itu aku benar lihat itu sinar mencorot. Padahal itu di tengah makam.
sing lihat bukan aku tok, berempat-empatnya. Mungkin dukunnya delok to Mas pasti itu Mas, cuma ora ngomong kan. Jadi kayak aku sama temanku tuh kayak orang desa banget. Kayak berkata kita nggak tahu mall, atau lihat mall, wah keren ya coy, ngono. Iso real tenan ngono, kayak kita nonton TV-TV ya, narik pusakanya piye. Plek kayak di TV-TV, jadi narik pusakanya sampai dia kontal lah dan sebagainya, bla 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 terus gitu. Dan sinar itu aku tubruk, ndak bisa. Sing gayeng meneh ki aku dionek-onekke mbek orang mbek dukun itu yang sedang dirasuki. Ahli spiritual itu yang sedang dirasuki. Nah, karena aku kan nangkep pusaka itu ndak bisa Mas. Iya. Karena cahaya itu kan bias toh Mas, maksudnya kan dasar tak pegang dan sebagainya. Akhirnya kan dimarahi ya. Dimarahi. Iki jane iso ora to ngomong iso tapi ora iso Mas piye. Jimbah. Akhirnya dia careke dapatlah kayak keris model-model yang kecil-kecil segini, terus gaman model bentuknya unik-unik sih, nama-namanya aku lupa, semua kecil-kecil sama. Terus nggak ketinggalan ada kayak batu akik, cuma batunya bagus ini. Nah terus batunya bagus itu, terus saya dikasih totalnya ada 5 pusaka. 3 pusaka nggak boleh dibawa kemana-mana, 2 pusaka boleh dibawa kemana-mana. Nggak boleh dibawa kemana-mana Mas. Tinggal di rumah. Oke. Jadi itu mungkin ya efeknya. Berarti yang 3 ini hanya sekedar untuk penunggu rumah. Yang 2 ini untuk pengawal. Ibarat kata kayak gitu. Jadi ada security home ya kan, home security sama security mobile yang untuk mengawal aku ya kan. Itu. Setelah saya bawa pusaka itu impactnya keren Mas. Kerennya gini. Ketika aku kan pelayanan jasa ya Mas, pekerjaan saya kan. Ketika saya ketemu klien, aku sebelum ketemu klien tuh tahu wah iki rak adil, aku rasa-rasen. Wah tenan tuh rak adil. Tapi nama aku wis kaya mah yakin iki deal tenan Mas. Jadi kayak lebih ke mata batin lagi kayak tadi. Bukan, lebih kayak mana ya? Pegangan yang aku bawa yang 2 pusaka itu. Itu tuh efek yang aku rasain itu ke pekerjaan tuh keren. Harga berapa wae kalian enggak pernah nawar Mas. Oke. Gitu. Jadi kayak ngomongnya Mas mereka oke gitu ya. Oke. Kayak gitu. Biasanya aku ke klien itu sekali ya kan presentasi, pertama ngasihin proposal, terus presentasi ya kan, terus 3 full up. Kan ada tahapan-tahapan itu. Enggak, ini sekali tok ngajuin proposal ketemu ya kan. Mas saya iya pakai punya jenengan. Pakai PH jenengan ini. Deal semua Mas. Gitu. Cuma efeknya uang yang sebegitu banyaknya ndek aku nggak ada faedah itu, nggak berwujud. Ada nyata misalnya ndak aku punya tabungan ndak habis ya mbuh ning ndi lah tak ngerti. Karena uang panas Mungkin, cuma aku uang dibilangin uang panas sih aku ndak setuju sih. Karena aku yang ngeluarin keringet, ngeluarin konsep dan sebagainya bla bla bla. Ya kan? Ya semi panas lah. Ya. Ya gitu. Terus ada cerita lagi mungkin Mas yang dari ahli spiritual yang lain? Banyak Mas. Mungkin sing santet gitu. Aku agak mungkin ceritanya biasa sih, cuma namanya orang Jawa kalau orang iri kan biasa lah Mas ya. Gitu. Mungkin saya sakit itu karena doa dari, mungkin saya nggak sengaja menyakitin perasaan orang lain, jadi mungkin aja dia mungkin nyempatani aku piye bisa wae sih. Cuma kalau santet itu karena aku bisa bicara aktif santet itu karena aku ke medis wis diopnam Mas, aku wis diopnam 8 hari ya. Dari 6 hari cek lab dan sebagainya medis aku normal kabeh. Cuma saat aku itu sakit banget tuh, pusing banget sampai buat jalan tuh wah pokoknya kayak orang fly lah, mabuk nggak bisa jalan dewi, harus dipopong gitu. Itu kejadiannya baru aja atau udah lama? Mungkin ya 6 bulan lalu lah gitu. Kejadiannya itu iri ya tadi. Nah itu kenapa kok bisa
kena mungkin santet itu? Nah gini, saya kan nggak mau seuzon ke siapapun ya, cuma saya selalu interpretasi ke diriku gini mas, saya kan orangnya selengean, atau mungkin saya kan suka, mungkin saya suka pamer ya kan, mungkin ada orang yang tidak suka, akhirnya mungkin itu dari hasil dari doanya dia atau lewat perantara ahli spiritual untuk menyakiti saya kayak gitu. Berarti ada ahli spiritual yang Menyerang saya. Oke. Itu atas permintaan atau emang dari ahli spiritual? Aku nggak ngerti sih mas, karena yang pelaku santetnya bukan aku kan. Iya. Nggak mungkin ngomong aku nyantet gelem ngomong ning publik kan, nggak mungkin. Jadi kan aku itu ngomong korban, jadi kan nggak tahu itu pelaku, itu orang untuk nyakitin aku tuh karena apa, aku nggak ngerti juga ya kan. Terus saya cek ke spiritual yang saya kenal, saya memang kesantet gitu loh. Dan mungkin saya ada statement beberapa spiritual kan, 3 yang tak datangin untuk masalah saya disantet tandoknya, itu mengatakan wadahku ki kuat, timingku kuat, dan jadi untuk mengatasi serangan sesangar apapun mentok aku meriang lah, berkata kayak gitu. Aku nanya ini mas, santet itu sendiri itu sebenarnya bisa dikomersilin atau emang itu dalam arti itu dibuat ahli spiritual atas permintaan orang Klien atau dari si ahli spiritual itu yang mungkin berhubungan dengan mas dan mungkin kurang suka dengan attitude mungkin bisa jadi semua, karena yang ahli spiritual manusia, orang yang suka sama aku juga manusia. Jadi bisa aja mereka yang 2 genre itu bisa aja tidak suka sama aku. Jadi untuk masalah pelakunya manapun aku tidak ingin tahu gitu. Jadi aku ke ahli spiritual itu untuk aku no santet toh, obati di lalu wis aku pengen mari cuma aku nggak ingin tahu siapa yang menyantet aku dan sebagainya, karena aku bukan merasa sok benar sih, maksudnya aku mengintrospeksi wong aku ki akeh bangsate, aku akeh mungkin akeh menyakiti perasaan orang lain, jadi mungkin itu salah satu weling enggak aku gen aku ngati-ngati lek pelakuanku koyo ngene, ucapanku harus tak hati-hati. Mungkin malah tak ambil segi positifnya sih mas. Kayak tadi kakaknya mas ya, kan mungkin anak ada kena guna-guna ya. Iya. Itu kan mungkin mencari obatnya dengan penarikan pusaka. Nah kalau mas sendiri itu kayak santet disembuhinya mungkin ada ritual sendiri atau seperti apa mas? Kalau aku sih tetap aku kan tetap memegang erat di agama Islam ya, jadi semua saya pasrahin ke Gusti, ibarat kata saya tabayun ya kan, terus saya berpasrah diri pada Tuhan ya kan. Terus saya tidak lupa juga menghilangkan tradisi Jawa saya, karena bapakku orang Solo ya kan, almarhum bapakku orang Solo. Saya juga diajarkan oleh mbah-mbahku, bapakku itu tidak menghilangkan tradisi Jawa, yaitu ya puasa, terus bermeditasi ke gunung dan sebagainya. Itu mungkin salah satu apa ya, tameng atau defense-ku biar tidak gampang diserang oleh hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Gitu. Nah, mungkin ada cerita lagi dari ahli spiritual yang lain mau diceritakan lagi mas? Mungkin dari segi karena ahli spiritual itu kan dia ada penglaris, ada yang mungkin tadi santet, atau yang lebih ekstrimnya kan katanya bisa membunuh tumbal ya. Nah, jadi aku pernah nemenin si orang
Cuma aku melihat dengan mataku sendiri, mendengar dengan telingaku sendiri. Itu ada dua nih mas, penggandaan uang sama menumbalkan seseorang. Oh berarti kayak pesugihan. Sekian. Kalau yang penggandaan uang itu sebenarnya ada penggandaan uang mas. Yang sing dulu kan kita ada berita viral apa itu sing kanjeng itulah itulah itu karena gini aslinya gini, kalau ada yang praktek penipuan kayak gitu pasti sebelumnya ada fakta di situ, terus akhirnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk unsur penipuan. Paham enggak mas? Kayak ke kanjeng sama kemarin itu kan ditangkap polisi tau itu ya. Nah itulah itu kan jadi logika saya ya kan kayak dulu lah ibarat kata cuma orang berimajinasi buat pesawat terbang ya kan, terus akhirnya jadi fakta kan. Lah kalau bangsa kayak gitu mesti ada faktanya, lalu dibuat oleh oknum-oknum untuk keuntungan secara personal atau individu ya kan. Itu penggandaan uang aku memang real lihat teman, memang real. Jadi itu ke gunung sesuatu lah di daerah Jawa Tengah ya kan. Bukan. Mohon maaf yang Lawu, bukan itu satu gunung itu dibawain gentong atau jurgenci toh, sama jurgenci mbak gentong ini. Terus si jurgenci itu ada seorang sosoknya disebutnya si Pak Yai ya kan. Gentong itu terus dibuka lemarinya itu disegel sama darah kerbau itu. Lemari wong jangan dibuka sebelum 6 hari. Diinceng tak apa-apa, cepat aja dijikuk duitnya. Nah, ketika itu tuh diisi tuh uang 100 ribuan satu lembar. Nah, aku nonton di kentong itu sebenarnya. Oh mbak ini meleng, iki tak tinggal 6 dino, engko 6 dino ora neneh. Dibuka entuk, maksudnya dilihat boleh, ono duitnya ora. Cuma aja jikuk, aja dibelanjake duit kuwi. Ya, ketika sudah 4 hari baru dicek ya kan. Sebenarnya tiap hari ngecek enggak apa-apa, cuma kita teman-teman itu ngeceknya itu 4 hari menawa dites kebak. Ternyata diet itu 100 ribuan tuh di gentong ki wis beramburan wis kebak mas. Wah anjir, ono duit tenan ngono lho. Duit 100.000 tenan. Tak ambil, tak cek pakai sinar apa violet sing ungu tuh lho. Real nyata itu uang asli. Ya itu makanya kalau saya paham untuk menjelaskannya tak jelaskan mas, cuma itu kan susah di dalam jangkauan saya kan. Real. Akhirnya tak balik ke detik tak cek, oh ya tenan asli, berarti kayak wong kayak ngapusi. Ya kan? Kayak gitu kan. Wong kayak ngapusi. Oke. Jadi akhirnya yang punya rumah itu hari kelima itu bangsatnya gini. Wingi aku wis bayar Pak Yai, wis bayar rental mobil, bayar jasa iku sakeh iki. Ya toh, aku tak nempel lah. Cuma trimone de 300.000 Mas dijiko. 300.000 dijiko ya toh. Tinggal bayar apa sesuatu. Hari ke-6 si Pak Yai itu datang. Dikit. Enggak lemari. Uangnya yang kemarin kebuak budak-budak sampai berceceran ning lemari. Jadi duit apa ya? Ketik rempiang nak pas kawinan wedding Jawa sing det apa jenenge coklat-coklat lho Mas. Wang apa itu jenenge? Itulah apa jenenge? Grapia apa rempiang apa? Sing wang wedding aduh nyetrum. Lebih ke itu ya. Ya itulah uang sing koin, uang-uanganan gitu. Berubah jadi uang beli dawet itu. Kuwi. Berubah jadi kuwi. Jadi mau 2 butir tok. 2 logam. Apa ya logam itu ya? Kreweng. Jadi 2 kreweng itu tok. Padahal nek misale ilang kudune 100.000 sing biyen ajek no. Iya. Ya kan 100.000 sing sak lembar iki. Iki dadi 2 kreweng tok. Itu karena mungkin Pak Yan jelas lho Anda ini kan aja belanjake duit saka kene to kon prosose perhatiin. Cuma mungkin itu saya menilainya karena kerakusan manusianya yang pingin instan, pingin gegabah dan sebagainya kayak gitu. Dan bisa jadi juga semuanya itu uang penggandaannya berhasil, kita nggak tahu impact yang kita rasakan semua seperti apa.
mungkin bisa menghilangkan nyawa seseorang atau kita nggak tahu. Nah, gitu. Untung gue jadi kereweng, gitu. Itu penggandaan uang. Lalu untuk penglaris itu sampai hal ekstrim itu, jadi dulu gini loh, aku punya apa ya, kenalan sama orang, pamane sesebar dukun di sing iso marake aku sugih, aku meh numbalke bojo, anak, wong tua siap kabeh. Gitu. Orang Semarang. Gitu. Siap diparani. Dia sampai sebenarnya dia enggak begitu miskin banget lah. Dia medium, dia punya rumah bagus, punya mobil, cuma ya mobilnya enggak mewah lah, mau punya mobil gitu. Jadi kita lebih ke nantang sebenarnya, pengen ini bener real atau enggak gitu. Dia pengen lebih kaya pas intinya pengen gitu. Lebih kaya, pengen lebih kaya dari hasil kekayaan itu. Sampai dia ndak punya rumah, ndak punya mobil, uangnya habis untuk digo moro ning gunung iki lah, ning ndi lah digo numbalke sesuatu. Gitu. Dan akhirnya malah yang akhirnya hartanya sudah habis, ya kan? Si orang tersebut meninggal. Karena dokter serangan jantung. Itu meninggal. Cuman setelah 100 harinya, ya kan, rumahnya itu didatengin seekor monyet. Monyet real, digusah sama warga gitu loh. Itu Semarang monyet. Kalau ya udah. Tapi rumahnya deketan Mas. Deket tempat wisata Gua Kreo. Oke. Jadi kita berasumsi ada monyet nyasar, ya kan? Oke, bisa. Gitu. Setelah itu ninggalin emas sama uang tuh banyak banget di bawah kasur. Kolong kasur. Gitu. Dan benar. Itu yang menyaksikan monyet datang itu istrinya kan. Sak kampung Mas, wong digusah sak warga monyet iku. Berarti enggak hanya 1-2 enggak, itu monyet tenan, satu warga, ngono lho. Itu cuma itu kan kejadian sore ya, monyet datang ya. Malam dini hari itu istrinya ngelilir kayak tidur itu tempat tidur itu gerak-gerak. Terus diinceng di kisar kolong itu sudah banyak duit sama emas batangan. Real. Dibelanjake saiki sampai sugih. Itu karena yang tadi dilakukan si suami. Mungkin. Aku enggak ngerti juga. Karena secara nalar ya enggak mungkin Mas. Tiba-tiba kok ada uang, ada emas di bawah kasur. Mungkin ada perampok nyasar yang bingung menyembunyikan aset hasil perampokan, ya kan? Tapi itu di tempat tidur Mas. Kan yang itu. Kalau pesugihan tuh aku yang real tahu sih itu. Cuma kalau cerita kan banyak banget lah, mesti kan kayak gitu. Cuma pengalaman yang saya lihat, saya dengar itu real, secara saya saksi hidup tuh tahu itu kok. Aku mau nanya nih Mas. Kalau emang ahli spiritual itu sendiri bisa menggandakan uang atau bisa memperkaya dirinya sendiri. Kenapa dukun rak sugih gitu? Iya. Ya karena mesti ada efek sampingnya Mas. Itu. Pasti saya pikir logikanya gini lah. Kalian bisa nyetak uang sendiri. Kalian misalnya gini lah. Ada temanku punya mesin cetak foto nih. Iya. Ya kan? Bisa nyetak duit real, gitu. Kenapa ora nyetak duit bae? Yo kecekel no, narapidana apa iso pidana no. Iya. Cetak uang palsu toh. Iya. Ya, nah secara gaib mungkin dia bisa menggandakan uang, cuma ndak mau menikmati hasil uang itu karena mungkin ada hukuman tertentu. Entah si dukune nyawane bablas apa keluarganya bablas, kita nggak ngerti. Berarti orang yang melakukan pesugihan itu sendiri itu si ahli spiritual dia bilang sebenarnya dia bilang secara real ini akan ada efeknya gini-gini. Enggak, pasti enggak bilang Mas. Enggak. Pasti enggak bilang. Karena ginilah. Si dukun itu, si ahli spiritual itu, oknum yang membicarakan tentang bisa penggandaan uang atau tumbal, bisa dia minta uang di muka Mas, enggak mungkin di akhir.
kalau otomatis uang di muka, otomatis itu uang yang benar-benar dari jeripayah dari nasabah tersebut atau dari klien tersebut toh. Uang bersih lah. Iya toh. Logiknya. Cuma kalau bayarnya pasca setelah dia kaya, itu kan bisa uang dari dia, uang dari hasil goibnya. Pasti itu udah mau. Mungkin banyak cerita yang ketika paskanya sudah berhasil, yang sudah tajir, ngasihnya nggak apa, mungkin berupa mobil, berupa rumah, berupa tanah, berupa apapun gitu. Yang berbentuk nggak berbentuk secara finance kertas itu. Nah, satu lagi nih mas. Oke. Sebenarnya ya kita ngomong di Indonesia apalagi di Jawa ya, ahli spiritual itu sendiri kalau saya lihat ini mas ya, kan ada yang tingkatannya ya, mungkin ada yang middle murah, sedang ada yang mahal dengan diibaratkan namanya mahar gitu. Nah dari beberapa kategori ini itu kenapa kok ya mungkin secara nalar orang lihat orang penyedia jasa itu banyakannya kok enggak kaya. Gini, ada ahli spiritual yang kaya ada. Iya. Di Joko Bodo. Iya. Jadi berkata kalau aku menjelaskannya gini mas, menurut saya sering datang ke ahli spiritual kayak gitu, banyak orang kayak gitu kan. Berkata kayak aku menjelaskannya kayak fotografer nih. Nah pengen hasilnya api, kamera mesti larang. Iya. Ya kan? Iya. Terus brandingnya, skillnya si fotografer itu juga mesti sudah malang melintang nih, dan malang buana nih, udah keren, udah diakui kan. Ya kan? Yeah. Otomatis fotografer tersebut mesti tajir enggak? Tajir. Oke. Terus ada nih seorang namanya sama fotografer, cuma motret ini ning kampung sing dodole roll-rollan. Iya. Bangke kan, era digital dodol roll-rollan. Ya. Nyon cewek paling tumpakne Supra, Mas. Iya toh? Jadi sama, Mas. Jadi menurutku ahli spiritual itu ada brandingnya juga, ada market brandingnya, ada modal yang dia pakai itu kameranya apa, misalnya Wandi ya kan, kalau kameranya kan jangan, aku menawa sing potretan roll-rollan ki nggo sing model cek film ngono, cek kelis kan. Kan wis beda mas. Jadi yang bisa membedakan mungkin kalau saya bicara ke ahli spiritual itu mungkin ada ukur rampinya, maharnya, sarana yang dia pakai, terus dia pakai ke ahli spiritual siapa. Dan top chairnya pun macam-macam. Banyak kan misalnya tingkatannya gini. Kalau menang ke bawah paling ya mohon maaf ya, mungkin ayam potong lah. Naik sedikit bisa kambing, ya kan? Gak mahal loh mas. Bisa kerbau kan lebih mahal. Dan kerbau itu udah satu, misalnya ada puluhan kerbau sampai berapa kerbau, kepala itu pakai dan sebagainya. Terus sampai taraf tertinggi manusia, darah manusia, entah itu anak jenengan atau itu siapa. Jadi minum bagi anak jenengan orang itu. Ya. Macam mas. Nembal ke karyawan karyawane sampean sing gak teli sapa mungkin bisa. Si anjing. Itu. Mungkin ada taruhan seperti itu sih. Tapi untuk rangkumanku sih segini mas. Dengan saya sering main ke ahli spiritual ke banyak orang, ada impact ke saya mas sebenarnya. Aku sering dikasih tahu sama orang yang memiliki sixth sense itu banyak nih di luar. Apa sih? Banyak orang lihat tuh belakangku ora sithik ngono. Maksudnya ono sing melu lah ibarat kata ono. Berarti ini Mas masih ada rasa kepekaan tersendiri ketika aku mesti fokus dan sebagainya gitu. Dan masih mungkin masih berhubungan dengan ahli spiritual ABCDEF sampai sekarang. Enggak sih mas, masih udah bilang, cuma secara silaturahminya saya masih, cuma secara ibarat kata untuk membahas ke klinik saya sudah enggak sama sekali. Cuma mungkin konsultasi ibarat kata kayak teman ngobrol, teman ngopi we gitu, bahas tentang sejarah, bahas tentang lakunya orang Jawa itu baiknya seperti apa kayak gitu kan. Ya kita pasti tidak bisa meninggalkan secara puasa, tirakat, terus
ada hari lahir weton harus dipuasani kayak gitu. Saya masih pakai itu sih. Karena itu menurutku salah satu juga gimana ya, tradisi sih yang jangan sampai hilang ditelan oleh modernisasi toh. Kalau menurut Mas sendiri mungkin masih ramekah di era modern yang digital sekarang, masih enggak mengefektivitas mungkin pemain ahli spiritual yang baru-baru lagi? Justru sering malah lebih gila era sekarang timbang dulu Mas. Kalau dulu orang terang-terangan nih, aku pakai dukun si A nih, aku pakai dukun si B nih, ini. Kalau era digital kita mengungkapkannya, kita mengatakan bullshit pakai. Padahal sebenarnya dia pakai gitu. Masuk artis, masuk apapun. Karena gini Mas, itu kayak seorang psikiater sih. Anggap sih saya dukun tuh anggap konsultan secara psikis. Jadi ketika saya misalnya saya atau siapapun yang ke ahli spiritual itu, biar kita lebih percaya diri, lebih sugesti, lebih mantep. Ibarat kata anak istilah Jawa cah cilik dibumbung gitu nih. Wani wis demek irunge ngono. Nah, kok nak dianu kok tak backingnya aku. Ibarat kata kayak gitu. Jadi lebih kepercayaan dirinya kita lebih masa. Cuma makanya ada sih, ada sosok ketika orang yang ditinggal meninggal oleh salah satu keluarganya, tapi anak kecil rata-rata nggak diberitakan gitu, karena takut aib. Cuma kalau yang meninggalnya orang tuanya atau orang tua itu malah geden. Itu masih banyak kejadian yang mungkin biasanya anak yang dikorbankan di era modernisasi, di era modern ini, di era digital ini. Itu masih banyak kita jumpai. Karena gini Mas, wong dewe wong Jawa kuwi ora iso ado saka kuwi juga. Kapan kita berpikir secara kebaratan, kita berpikir secara ilmiah, kita berpikir secara logik, tetap dibenturke mbek kuwi karena dia manggonen Jawa, kita berpijak di tanah Jawa. Ya kan? Makanya kita ketika ning pesarian mesti ngomong assalamualaikum maupun nyuwun sewu dan sebagainya. Karena kita kan menghargai alam di luar alam kita. Kita meyakini bahwa itu ada kayak gitu kan. Kok pipis sembarangan amit-amit Mbak. Gitu. Terakhir ini Mas. Yuk. Menurut Mas Sireng sendiri nih ya. Yuk. Menurut pendapat pribadi, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Tergantung outputnya Mas. Nah aku bicara tergantung output. Outputnya gini. Kita ibarat kata ngetim sama bangsa-bangsa yang tidak kelihatan, atau ngetim itu tergantung outputnya. Kalau outputnya baik, why not? Ya kan? Ngetim maksudnya? Ya kita bersekutu dengan hal-hal gitu loh. Tergantung outputnya. Tergantung output sih dalam arti gini lah. Gimana nih? Banyak yang manten Jawa. Ketika dia mau mencari tanggal nikah kan dia sowan nih ke orang yang harus spiritual yang lalu pitung untuk menentukan hari baik ya kan, biar pernikahannya lancar. Itu kan outputnya baik. It's okay no. Ya kan? Terus biar mencintai alam kita naik gunung, melestarikan alam. Outputnya kan baik. Ya kan? Cuma kalau sudah ke outputnya yang negatif, itu yang harus kita buang. Semuanya kita memperkaya diri kita dengan bantuan hal seperti itu secara instan. Nah, misalnya game di-cheat lah, di password. Itu menurutku sing konyol sih. Kowe kerja ya marketing offline piye, marketing online piye, nah kowe cek kere berarti kowe ora iso kerja ning bidang kuwi, golek kerjaan lain ya kan. Nah, seumpamane barang kayak gitu bisa nggih sugih. Aku buka toko sembarangan dodol banyu tok no, sugih no. Ya Mas. Dan sugihku ora pengen duwe motor Mega Pro, pengenku Ducati atau Lamborghini. Berarti kesimpulannya tergantung niat kita dan kita
berurusan dengan ahli spiritual yang seperti apa? Ya, ahli spiritual itu kan gini mas, ibarat kata apa ya, jenengan juga fotografer nih ya. Ya. Oh ya, hobinya fotografer ya, hobinya fotografer. Ada fotografer yang tujuannya baik, nyari uang untuk anak istrinya, weddingnya motret. Cuma ono fotografer sing gak teli, sama mana motret bugil, tiga kepuasan hasratnya. Bisa beda kira, foto-foto fotografer itu. Ya berarti kembali lagi ke niatnya. Bener loh. Ya udah. Kalian jenengan juga bisa membedakan mana fotografer yang outputnya baik, mana yang enggak. Gitu. Itu semua bidang mas, menurutku ada oknum, pasti ada oknum itu udah bisa kita hindari. Jadi untuk mencari tips ahli spiritual mana yang baik ya kan, maksudnya tips yang satu frekuensi dengan anda gitu, maksudnya kalau anda satu frekuensi ahli spiritual tersebut mesti ya oke baik, dan mesti aku yakin semua orang tujuannya baik kok. Cuma mungkin caranya aja yang agak keblinger. Gitu kan. Makanya kita tugasnya kita kan sosialisasi, berteman. Jadi ketika ada teman yang menurut kita agak nyeleweng dikit, yo dikandani sidik-sidik lah. Ya mungkin banyak banget ya pelajaran dari video kali ini dengan Mas Sireng. Makasih Mas sudah mau berbagi cerita. Iya. Mungkin lain kali bisa cerita lagi. Oke. Masih banyak ya Mas ya cerita? Masih banyak banget Mas, ini kita selesaiin dengan satu episode enggak mungkin kelar lah. Oke siap. Nanti ditunggu kesini lagi ya Mas ya. Siap Mas. Semoga sehat selalu. Amin Allahumma amin. Salam buat keluarganya juga ya Mas. Salam budaya juga. Oke. Mungkin seperti itu cerita dari Mas Sireng, Sobat Mistis. Nantikan cerita pengalaman mistis lainnya hanya di sekitar kita. Tunggu di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.